Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, Indonesia kembali mencetak surplus neraca perdagangan di bulan April 2024 dan telah mencetak rekor selama 4 tahun berturut-turut. Meski demikian, surplus neraca perdagangan masih dibayangi dengan pelemahan kinerja ekspor nasional yang tercatat turun hampir 13% dibandingkan dengan Maret lalu. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja neraca perdagangan barang Indonesia pada bulan April 2024 kembali mencetak surplus sebesar 3,56 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mengalami surplus selama 48 bulan berturut-turut atau 4 tahun terakhir sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan nilai ekspor Indonesia pada April 2024 mencapai 19,62 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 12,97% dibanding Maret 2024. Sedangkan bila dibandingkan April 2023 nilai ekspor masih naik 1,72%. Sementara nilai impor April 2024 mencapai 16,06 miliar dolar, turun 10,6% dibandingkan Maret 2024 dan mengalami kenaikan 4,62% dibandingkan April 2023. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus sebesar 48 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 atau selama 4 tahun beruntun. Meskipun demikian, surplus April 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu. BPS mencatat ekspor non-migas hasil industri pengolahan periode Januari hingga April 2024 turun 1,97% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Demikian juga ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 17,22%. Sedangkan ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 6,90%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan pelemahan ekspor yang bayangi 4 tahun surplus neraca perdagangan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Arya Rizky Darsono. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Rizky. Pagi. Ya, salam sehat Pak Rizky. Salam sehat. Baik, dan kita akan coba menyapa ini dengan Bapak Muhammad Faisal. Beliau adalah Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi Mas Pra, selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Pak Faisal. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita lihat 4 tahun ya kita surplus neraca perdagangan terus terjadi begitu. Mungkin kita ke Pak Faisal, bagaimana sih review 4 tahun terakhir dari KOR Indonesia terkait dengan kinerja surplus perdagangan Indonesia? Apakah benar-benar berkualitas karena atau memang ada hal-hal yang menguntungkan sendiri nih buat Indonesia? Silakan Pak. Ya, kalau secara umum selama 4 tahun terakhir, nah ini ada sedikit perbedaan, dinamikanya agak sedikit tidak monoton ya. Oke. Nah, 4 tahun ini ada yang sifatnya surplusnya positif, sehat. Ada juga yang sifatnya negatif atau kurang sehat. Oke. Nah, terutama kalau kita berbicara yang sehat ini relatif kita alami pada saat surplus di 2 tahun 3 tahun pertama ya, 2 tahun katakanlah sampai 2022. Kenapa? Karena pada saat itu surplus disebabkan atau didorong oleh peningkatan ekspor yang jauh melebihi daripada peningkatan impornya. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Ya ada efek daripada COVID dan after COVID yang membuat ada semacam disrupsi dalam hal rantai pasok global. Nah, sehingga harga komoditas itu mengalami peningkatan yang luar biasa yang biasanya memang juga terjadi pada masa-masa setelah krisis. Tapi peningkatan harga komoditas sampai pada tahun 2022 peaknya itu adalah yang tertinggi memang dibandingkan dalam 20 tahun terakhir saya rasa. Nah, di situ kita mengalami peningkatan ekspor yang luar biasa, terutama didorong juga oleh dari sisi komoditas ya. Nah,
itu sehat menurut saya, walaupun ada faktor komoditasnya yang mendorong revisi harga. Oke. Nah, tapi juga sehat bukan hanya komoditas kalau saya lihat, karena ada perubahan pattern dalam hal atau sumber pertumbuhan baru ekspor kita sejak 2020, itu karena ada ekspor manufaktur yang meningkat dari hasil hilirisasi, khususnya hilirisasi tambang. Nah, itu mulai kita rasakan di 2020. Faktor ini tidak ada di sebelum-sebelumnya, ya. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa dalam 4 tahun terakhir ekspor besi dan baja misalnya yang merupakan daripada smelter nikel itu mengalami peningkatan yang signifikan, ya. Oke. Jadi ini yang menyebabkan kenapa saya katakan ini sehat. Nah, tapi kemudian agak ceritanya berbalik setelah 2022. Karena sejak 2022 ketika harga komoditas sudah mencapai peak kemudian turun kembali, nah ini perlahan-lahan ekspor kita juga mengalami penurunan. Oke. Nah, hanya saja pada saat yang sama impor juga mengalami penurunan. Nah, jadi dalam konteks ini ketika ekspor dan impor mengalami penurunan, surplus juga masih. Nah, tapi Iya. surplusnya berbeda dengan surplus di 2022 dan sebelumnya, karena bukan disebabkan karena ekspor yang meningkat, tapi ekspor itu sebetulnya turun. Oke. Impor menurun lebih tajam. Artinya ekspor turun karena kondisi global ya yang sudah tidak sekondusif sebelumnya. Yang kedua, impor juga mengalami penurunan, itu juga bukan sesuatu yang positif karena Iya. banyak disebabkan juga oleh permasalahan di domestik. Nah, ini yang secara umum begitu, Mas Pras. Oke. Nah, dari kacamata pelaku usaha ini, bagaimana tanggapan dari Pak Rizky begitu dari Kadin Indonesia? 2022 nampaknya peak begitu dari kinerja surplus neraca perdagangan kita begitu karena ada windfall commodity di sana. Nah, review dari Anda bagaimana? Apakah memang seperti itulah kondisi yang terjadi di global, kemudian bagaimana dengan kinerja ekspor impor kita begitu selama ini? Terima kasih Mas Pras. Kalau saya sih cenderung sepakat ya dengan apa yang disampaikan Pak Faisal. Memang kalau kita bicara sebelum adanya hilirisasi nikel ini kan konteksnya kita baru bisa mengekspor raw material nikel ya. Yeah. Tapi kan dengan adanya program pemerintah ini kan dengan adanya hilirisasi kita akhirnya bisa mengekspor mulai dari sebenarnya masih semi finished product Pak Faisal, itu masih ferronikel, PI maupun nikel masih semi finished product, belum final product. Karena belum semuanya smelter itu menerapkan melakukan industrialisasi untuk pembangunan stainless steel. Nah, tapi memang yang perlu kita cermati bahwa konteksnya ini kan target ekspornya oleh target ekspor batu bara aja tahun 2023 itu kan juga meningkat dari tahun sebelumnya 2022. Bahkan pada hari ini kita bicara pada detik ini pun realisasi ekspor itu batu bara udah mencapai 132 juta ton ya. Akan tetapi saya yakini bahwa dalam beberapa bulan ke depan ini akan ada peningkatan ekspor. Kenapa? Karena kita melihat kondisi China maupun India maupun Asia Tengah lain ini kan udah mengalami heat wave. Otomatis kebutuhan power atau listrik untuk menghidupkan AC di kantor maupun di rumah ini kan semakin meningkat gitu kan, karena untuk menurunkan suhu yang ada. Nah, sisi lain kita juga mungkin perlu dicermati juga Mas Pras, Pak Faisal ya, dalam hal ini Indonesia ini kan masih menentukan tujuan ekspornya itu lebih banyak ke China. Oke. Ya. China pun juga sedang mengalami pelambatan ekonomi. Otomatis ini kan berimbas kepada kebutuhan komoditas kita baik nikel maupun batu bara. Jadi ini yang perlu dicermati juga. Dalam harapannya ke depannya pemerintah juga bisa memberikan solusi kepada pelaku usaha untuk membuka pasar-pasar baru. Nah, tetapi kan pasar-pasar baru kita lihat, ini pun juga pemerintah juga saat ini sedang melobi pemerintah Amerika kan untuk agar kita masuk dalam IRA, Inflationary Reduction Act gitu ya. Karena produk-produk nikelnya Indonesia ini dikhawatirkan tidak bisa diterima atau misalnya tidak diberikan insentif untuk pengurangan pajaknya. Oke. Karena misalnya karena tidak menerapkan ESG. Baik juga Eropa juga begitu bicara ESG ya kan. Jadi nah ini tentunya kami harapkan pemerintah juga dapat memberikan solusi bagaimana agar pelaku usaha ini bisa dapat meningkatkan ekspornya ke negara-negara non China ya, dalam hal ini Eropa maupun Amerika. Saya pikir gitu sih Mas. Ya itu dia ya, review 4 tahun terakhir begitu memang dinamikanya cukup beragam begitu ya, faktor-faktor eksternal dan juga internal. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Tadi perlu ada strategi khusus untuk menjaga kinerja ekspor sambil tadi itu ada penurunan importasi karena kita tahu juga bahan baku, barang penolong begitu yang menjadi barang-barang impor andalan Indonesia. Kita bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan April 2024. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, untuk kinerja ekspor 19,62 miliar dolar Amerika, kemudian impornya 16,06 miliar dolar Amerika. Dan kita lihat secara bulanan, ini baik ekspor maupun impor mengalami penurunan 12,97% untuk ekspor, kemudian 10,6% untuk importasinya. Sehingga memang ada surplus sekitar 3,56 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian kita lihat kinerja surplus neraca perdagangan dari Desember 2023 sampai dengan April 2024. Ya, sempat terendah di Februari 2024 0,87 miliar dolar Amerika, kemudian langsung melonjak di bulan Maret 2024 menjadi 4,47 miliar, kemudian turun lagi di bulan April 3,56 miliar dolar Amerika untuk surplus neraca perdagangan. Ya, kita lihat dari berikutnya nilai ekspor non migas ini yang masih menjadi andalan untuk kinerja ekspor Indonesia. Di bulan April 2024 18,27 miliar dolar Amerika, kalau kita bandingkan dengan Maret bulan sebelumnya minusnya 14,06%, kemudian dibandingkan dengan April 2023 tahun lalu masih ada kenaikan sekitar 1,33% untuk nilai ekspor non migas Indonesia. Lantas bagaimana dengan nilai importasinya untuk sektor non migas Indonesia? Di April 2024 tercatat 13,10 miliar dolar Amerika, dibandingkan dengan bulan sebelumnya juga minus 10,51%, sementara dibandingkan dengan April tahun lalu masih ada kenaikan 5,68%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizky dan juga Bapak Muhammad Faisal. Baik, Pak Rizky, kita akan lanjutkan kembali nih perbincangan menarik kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah Anda sampaikan. Memang dinamika untuk kegiatan eksportasi kemudian importasi ini juga cukup beragam ya di sepanjang 4 tahun terakhir. Tapi Anda perlu cermati tadi untuk meningkatkan kinerja ekspor. Ini perlu strategi apa? Apakah kita mencari negara-negara tujuan ekspor lainnya? Karena kita tahu pemerintah pun sedang gencar juga nih. Tapi menurut pandangan Kadin apakah sudah cukup optimalkah? Atau perlu kita booster lagi begitu di sana? Silakan. Ya, dalam hal ini Kadin Indonesia mengapresiasi ya langkah-langkah yang pemerintah sudah lakukan ya, dalam hal untuk membuka pasar-pasar ekspor baru. Karena memang kan kita melihat dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia pun juga masih melobi agar produk-produk nikel kita ini kan bisa mendapatkan potongan insentif fiskal nanti di apabila itu market itu di dalam dikirim ke Amerika Serikat gitu kan. Dan juga kan memang isu yang lagi mencuat ini kan adalah bagaimana penerapan ESG. Ya, karena kalau misalnya kita mau ekspor ke Amerika ataupun ekspor ke Eropa ini kan ESG-nya kita seperti apa. Sedangkan kan konteksnya ESG di Indonesia sendiri belum ada acuan bakunya. Dengan baik di dalam sektor kami, di sektor pertambangan maupun sektor energi secara keseluruhan. Karena kan ini menjadi suatu, menurut kami yang memang suatu hal yang perlu kita lakukan boosting up ya. Karena agar kita juga tidak terlalu bergantung kepada satu atau dua market yang ada gitu, karena selama ini kan kita bergantung kepada misalnya kepada China. Tapi kalau misalnya China terjadi pelambatan ekonomi, otomatis pasti akan berimbas juga kepada ekspor kita, begitu juga kepada ekspor impor kita gitu kan. Karena memang tadi yang disampaikan Pak Faisal kan bukan berarti impor turun itu bagus juga. Tapi kan kita lihat juga beberapa sektor manufaktur ini kan juga membutuhkan importasi untuk bahan bakunya mereka kan. Misalnya melakukan produksi aluminium gitu kan, atau misalnya melakukan untuk produksi yang lainnya seperti yang ini. Nah, kalau kita juga cermati dalam di beberapa media ini kan BPS menyampaikan bahwa ada penurunan juga terhadap ekspor barang perhiasan atau barang berharga ya, yang berbaku dari logam mulia emas itu. Nah, tapi balik lagi, sepanjang yang kami ketahui dan kami yakini, ini komoditas ini kan memang akan selalu naik turun, semua akan tergantung pada supply dan demand. Ditambah dengan faktor geopolitik yang ada sekarang, kita bicara kemarin terjadi COVID, setelah COVID ternyata muncul adanya perang Rusia-Ukraine gitu kan, ini ditambah lagi sekarang ada juga konflik yang ada di Timur Tengah, ini juga akan mempengaruhi rantai pasok. Jadi kalau seperti yang tadi Pak Faisal sampaikan, kenapa terjadi super cycle ya, batu bara kayak kemarin tiba-tiba naik sampai $423, sekarang di bawah $200. Ini kan kita bicara memang cycle seperti itu. Ditambah juga dengan adanya konflik gitu. Jadi menurut kami ya ini memang perlu menjadi perhatian kita bersama, baik pelaku usaha maupun pemerintah.
Baik, Pak Faisal, menurut Anda apakah ini warning ataupun lampu kuning juga begitu yang menjadi sinyal untuk kinerja ekspor dan impor kita begitu yang mempengaruhi nanti surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan-bulan berikut, yang mengingat tadi importasi yang Anda khawatirkan justru ini mengganggu nanti kinerja ataupun industri manufaktur dan pengolahan di Indonesia nih, Pak Faisal? Ya, saya ingin highlight dulu tadi Ya. dari yang disampaikan oleh Pak Rizky itu menurut saya sangat penting. Hmm. Ketergantung ketika berbicara ekspor tadi Mas Pras juga nanya Ya. untuk diversifikasi perlu atau tidak. Nah, ini memang kecenderungan ya kita ini ketergantungan ekspor kita dengan Cina itu semakin tinggi, semakin besar. Nah, ini perlu digarisbawahi. Oke. Bukan berarti kita satu-satunya, negara-negara peer countries juga tetangga kita juga sama. Dia punya tingkat ketergantungan tertentu terhadap ekspor ke pasar Cina yang jadi banyak negara yang mitra dagang atau pasar utama ekspornya adalah Tiongkok. Baik. Tapi kecepatan daripada share atau proporsi ekspor kita ke Tiongkok terhadap total ekspor kita ini meningkat lebih cepat dibandingkan peer countries. Sehingga pada saat ini 24% dari pasar ekspor kita adalah ke Tiongkok. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga yang rata-rata masih di bawah 10%. Nah, ini memang ada positif, tapi ada juga yang perlu diperhatikan karena kalau kita tergantung terlalu besar kepada pasar Tiongkok, ketika ada masalah di ekonomi Tiongkok, ini akan berimbas lebih besar pada negara-negara yang punya ketergantungan tinggi. Nah, masalahnya adalah Tiongkok diprediksikan ya setelah tumbuh sebelum COVID itu di atas 6%, setelah COVID, nah ini lebih lambat lagi, kemarin 5%, sekarang 4%. Oke. Dan ke depan diperkirakan Tiongkok akan masuk kepada zona pertumbuhan ekonomi yang 4%, 3%. Jadi artinya kalau kita terus mengikuti cara seperti ini, ekspor ke Tiongkok akan semakin melemah. Termasuk tadi yang kaitannya dengan turunan daripada nikel, besi baja, dan juga untuk bahan baku untuk EV gitu ya. Ya. Nah ini apalagi kalau Tiongkok juga ingin menyasar misalkan pasar Amerika yang tadi di-highlight oleh Pak Rizky, sekarang akan menjalankan atau menerapkan IRA, di mana di situ disebutkan bahwa masalah ESG atau masalah lingkungan dalam produk-produk yang diimpor oleh Amerika menjadi sangat penting. Tapi yang kedua juga adalah dalam IRA disebutkan secara spesifik bahwa ada 4 negara yang tidak boleh dapat insentif, yaitu adalah Tiongkok, Rusia, Iran, dan Korea Utara. Jadi Tiongkok salah satunya. Oke. Nah, sehingga ketika kita punya ketergantungan ekspor untuk produk-produk kepada Tiongkok, jadi akan susah bersaing di pasar Amerika. Itu bukan berarti tidak ada solusi, karena ternyata Tiongkok ini sudah tahu bahwa agak susah untuk masuk pasar Amerika, mereka masuk pasar Eropa, sehingga mereka membangun pabrik-pabrik ya turunan untuk EV itu di Eropa. Artinya kalau kita untuk jalur kita berhubungan dengan Tiongkok untuk urusan turunan nikel, ini kita bisa menyasar ke pasar Eropa instead of Amerika. Nah, untuk pasar Amerika, nah ini pentingnya diversifikasi investasi supaya bukan hanya Tiongkok saja. Jadi misalkan sekarang sudah masuk juga Jepang, Korea. Nah, Jepang, Korea ini adalah yang salah satu yang diberikan in favor of kebijakan Amerika termasuk IRA. Jadi Jepang, Korea bangun. Kalau tadi Cina bangunnya di Eropa, Jepang, Korea bangun di pabrik di Amerika. Ya, jadi kalau kita ada rantai pasok turunan nikel yang tidak hanya lewat Cina, tapi juga Jepang, Korea, ini bisa masuk ke pasar Amerika. Nah, ini pentingnya diversifikasi investasi yang berdampak pada diversifikasi ekspor. Nah, belum lagi juga tadi masalah diversifikasi yang di luar global value chain ya. Nah, sebagai contoh dalam rilis BPS terakhir, kalau kita bisa melihat, nah semua negara ini mengalami penurunan, kita ekspor ke banyak negara mengalami kontraksi, termasuk ke Tiongkok, termasuk ke Jepang. Nah, yang tidak itu India. Nah, ini India ini adalah nomor sekian daripada mitra dagang utama kita. Jadi artinya sebetulnya ada sebagian daripada negara tujuan ekspor kita yang bukan yang tradisional ya, India dan sebetulnya banyak yang lain yang non tradisional yang punya peluang untuk masih terus tumbuh ketika negara yang besar-besar ini semuanya mengalami penurunan impor dari negara lain. Jadi itulah pentingnya diversifikasi ya. Oke. Nah, strategi dari pelaku usaha seperti apa begitu untuk menyiasati tadi? Apakah kita ikut juga aktif atau tidak untuk mencari negara-negara tujuan ekspor? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Dan seperti apa sih tadi adanya penurunan importasi di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Arya Rizky Darsono, Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia dan juga Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Baik, Pak Faisal, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai importasi tadi. Nah, ini tadi sudah sempat juga disinggung oleh Pak Rizky begitu bahwa memang importasi kita ini penting juga untuk menjaga geliat dan roda kehidupan dari industri-industri manufaktur maupun industri pengolahan di Indonesia ini, Pak Faisal. Ke saya dulu ya? Ya. Atau ke Pak Rizky? Ke Pak Faisal Oke, dulu. Ya. ya. Oke. Jadi untuk impor yang perlu diperhatikan adalah bagaimana supaya jangan sampai kemudian kegiatan produksi di dalam negeri ini terganggu akibat karena lebih banyak produksi di dalam negeri ini juga bergantung pada bahan baku daripada impor. Oke. Nah, akhir-akhir ini banyak masalah atau isu yang timbul terkait kesulitan dalam hal memperoleh bahan baku. Nah, jadi dalam hal harmonisasi kebijakan tarif impor yang perlu diperhatikan adalah jangan kebalik. Jadi jangan sampai impor bahan baku susah, impor bahan baku jadi gampang. Nah, ini yang sering kejadian. Yang semestinya kalau kita ingin mendorong industrialisasi di dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, kebalik. Jadi mestinya impor bahan jadinya justru yang lebih tinggi dibandingkan impor bahan baku. Impor bahan baku dipermudah ya karena itu untuk kebutuhan produksi, penciptaan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Nah, dalam rilis BPS terakhir sayangnya, nah ini biasanya terutama yang year to date ya, kalau saya lihat ini konsumsi yang impor barang konsumsi yang lebih tinggi memang. Ya, naik 12,55% itu Pak Faisal. Betul. Nah, ini kan artinya agak berbeda dengan prinsip yang tadi gitu ya. Nah, beberapa hal yang menjadi concern daripada pelaku usaha ini perlu diperhatikan karena seringkali juga dari sisi peraturan dalam negeri yang menyulitkan untuk impor bahan ya untuk industri begitu. Baik, nah kalau Pak Rizky, Anda melihatnya bagaimana dengan importasi tadi begitu? Apakah kebutuhan itu benar-benar harus tadi ada kemudahan yang juga diberikan untuk importasi maksud saya terkait dengan bahan baku penolong misalnya untuk industri kita? Ya, kalau kami memandang bahwa memang importasi bahan baku ini juga harus dipermudah ya. Karena kalau misalnya nanti kita mau mengharapkan ekonomi mulai bergeliat atau menjalan bisa menyerap lapangan kerja juga bisa mendapatkan menambahkan pendapatan penerimaan negara ini kan ini memang harus mudah karena kami pun juga banyak menemui keluhan dari para anggota Kadin ini yang melakukan importasi bahan baku untuk melakukan produksi selanjutnya ini juga banyak kendala gitu kan. Jadi harapan kami ini pun juga memang bisa dipermudah. Cuman satu sisi lain mungkin saya perlu diskusi lebih banyak Pak Faisal karena harapan kami kalau memang kami pelaku usaha pertambangan ini melakukan hilirisasi, nah ini bahan bakunya sebagai half finished product ini kan harus bisa segera diserap oleh industri. Nah tapi kalau misalnya nanti harus dilawan dengan bahan baku impor ya ini imbasnya juga pelaku usaha pertambangan ini kan program hilirisasi digaungkan oleh pemerintah bahkan diwajibkan bahwa untuk melakukan peningkatan nilai tambah. Betul. Seperti gitu kan kita melihat bahwa misalnya timah diubah menjadi dari mulai bahan baku timah ke menjadi tin ingot gitu kan. Jadi nah ini bahkan ekspornya aja itu penyerapan dalam negerinya aja baru sekitar 5%. Sisanya harus diekspor. Gitu. Jadi kan berarti kan masih kurang nih penyerapan di dalam negeri. Nah, harapan akan timbul industri-industri baru, misalnya tin solder, tin chemical ya. Contohnya dalam hal timah itu kan, sehingga bisa menyerap. Jangan sampai kami sudah dilakukan kewajiban harus melakukan peningkatan nilai tambah tetapi tidak ada yang bisa menyerap. Begitu juga boksit harus melakukan membuat alumina plant gitu kan. Jadi menghasilkan alumina sebagai bahan bakunya untuk aluminium, tetapi hanya bisa diserap itu bahkan kurang gitu, hanya bisa diserap 750.000 sampai 1 juta. Sedangkan kalau nanti seluruh alumina plant itu mulai beroperasi, itu kapasitas produksinya bahkan 4 juta ton dalam 1 tahun. Berarti kan belum bisa diserap total di dalam negeri. Nah ini harapan juga mulai bisa switching nantinya kalau memang kami bahan bakunya ini sudah bisa menyiapkan, bisa manufacturing berjalan, ya mulai bisa diserap. Jadi bisa switching. Kita tidak akan importasi untuk bahan baku lagi, tapi bisa disiapkan oleh pasar domestik. Itu dia tantangan berarti terkait dengan hilirisasi ya di hampir semua sektor khususnya pertambangan begitu bahwa memang serapan dari setelah produk-produk turunan itu diproduksi seperti apa sih konsumsi di dalam negerinya begitu. Pak Faisal terakhir bagaimana Anda melihat potensi ke depan untuk Surplus neraca perdagangan dengan PR-PR tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rizky begitu?
Ya, jadi melanjutkan dari Pak Rizky tadi, nah ini Pak Rizky memang betul, pada prinsipnya adalah impor bahan baku itu jika di dalam negeri tidak tersedia. Nah Oke. ini kalau kita berbicara industri manufaktur beda-beda, beda-beda sekali. Ada yang tingkat ketergantungan impornya tinggi, ada yang tidak. Nah Pak Rizky mewakili daripada industri yang punya bahan bakunya, industri juga bahan antara yang ada di dalam negeri. Nah ini pada prinsipnya adalah kalau ada di dalam negeri ya buat apa impor? Itu Oke. yang harus didorong justru serapan dalam negeri dulu. Nah, impor itu dilakukan jika tidak ada di dalam negeri sehingga kalau tidak impor maka industrinya kolaps gitu. Oke. Nah jadi ini kita melihat dari industri satu persatu ya. Jadi tidak sama. Nah itu tapi pada intinya adalah kita ingin mendorong produksi di dalam negeri dengan sebanyak mungkin multiplier efeknya itu adalah dari ekonomi dari pelaku dan juga industri turunan di dalam negeri. Oke. Kalau seandainya tidak memenuhi atau tidak tersedia, baru kemudian impor. Ya, tapi impor itu juga sekali lagi tidak kita dorong terus secara terus menerus ke depan. Kita harus juga mendorong kemandirian. Jadi mengurangi dari waktu ke waktu ketergantungan impor dari luar. Ya, misalkan di industri farmasi, ya, yang besar ketergantungan impornya itu harus terus dikurangi dengan mendorong kapasitas produksi yang lebih dalam juga industri dalam negeri. Gitu. Baik, itu dia memang perlu ada solusi juga yang diberikan oleh pemerintah. Kita akan lihat nanti actionnya seperti apa karena pemerintah juga berkepentingan untuk menjaga surplus neraca perdagangan kita dengan tadi meningkatkan produksi di dalam negeri baik untuk kebutuhan bahan baku kemudian serapannya ya setelah bahan baku tadi melalui proses penambahan nilai tambah begitu di sana. Baik, Pak Faisal juga Pak Rizky terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Faisal dan juga Pak Rizky. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Pak Faisal.